For my riding style is better that fairing, and but in the end it's a technical reason. So in the end the direction made the same in a bit different way, depends of the body position. Kejutan besar, mantap, jos. Pembalap top MotoGP sekaligus mentor Veda, Marc Marquez langsung buat pernyataan sangat mantap dan berkelas begini soal hasil race Veda Ega Pratama di Moto3 seri Catalunya hari ini. Satu Indonesia dipastikan sangat setuju mendengarnya. Sementara itu, geger besar, bos Hakim Danis asal Malaysia, TMG lagi-lagi gak terima dan sindir keras hasil Veda Ega tersebut, sampai bandingkan dengan Hakim Danis begini. Di sisi lain, jos, ini dia, petinggi Gresini Racing, Nadia Padovani, sampai ikut notis dan buka suara jujur dan optimis kayak gini soal hasil Veda tersebut. Bahkan terang-terangan ungkap satu rahasia besar soal masa depan Veda. Validkah? Simak videonya hingga akhir guys ya. Sebelum video kita mulai, yuk bantu kita untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Aku doakan kalian sehat selalu ya. Amin. Balapan Moto3 Catalunya 2026 benar-benar menjadi panggung besar yang membuat nama Veda Ega Pratama semakin diperbincangkan dunia. Setelah tampil luar biasa dalam race penuh tekanan dan sukses mencuri perhatian pedok internasional, kini datang lagi satu pengakuan besar yang membuat fans Indonesia merinding bangga. Dan kali ini, yang berbicara bukan sosok biasa, melainkan salah satu rider paling ikonik dalam sejarah MotoGP modern, Marc Marquez. Ya, rider top Eropa yang selama ini dikenal dekat dengan perkembangan Veda Ega tersebut, akhirnya ikut buka suara soal performa sensasional rider muda Indonesia di race resmi Moto3 Catalunya hari ini. Dan komentar Marc benar-benar penuh apresiasi. Bukan sekedar pujian formalitas, tetapi analisis yang sangat dalam dan menunjukkan bahwa ia benar-benar melihat sesuatu yang spesial dalam diri Veda. Atmosfer pedok Catalunya sendiri memang masih dipenuhi pembicaraan soal aksi heroik Veda sepanjang balapan. Start dari posisi yang tidak ideal, lalu perlahan merangsek naik menembus grup depan dengan penuh keberanian dan kecerdasan balap, membuat banyak pengamat mulai percaya bahwa rider Indonesia tersebut bukan lagi sekedar kejutan sesaat. Ia mulai dipandang sebagai ancaman serius. Dan Marc Marquez rupanya termasuk salah satu orang yang paling yakin dengan potensi besar itu. Dalam wawancara bersama media Spanyol usai race, Marc Marquez secara terang-terangan mengaku sangat terkesan dengan perkembangan mental dan gaya balap Veda musim ini. Dia memang bukan rookie biasa, ujar Marc. Kalimat itu langsung membuat wartawan pedok terdiam beberapa detik, karena coming from Marc Marquez, pernyataan seperti itu memiliki makna yang sangat besar. Marc bukan tipe rider yang mudah memberikan label spesial kepada pembalap muda. Apalagi Moto3 setiap tahun selalu dipenuhi rider-rider bertalenta dari berbagai negara. Namun menurut Marc, Veda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak rookie lain. Ada bakat alami di dalam dirinya. Boom! Kalimat tersebut langsung viral di media sosial otomotif dunia. Fans Indonesia benar-benar dibuat bangga luar biasa. Sebab seorang Marc Marquez, rider yang dikenal memiliki insting balap luar biasa sepanjang karirnya, kini sampai mengakui bahwa Veda mempunyai natural talent yang spesial. Dan Marc kemudian menjelaskan lebih jauh maksud dari pernyataan tersebut. Menurutnya, banyak rider muda bisa tampil cepat dalam satu sesi atau satu race tertentu, tetapi hanya sedikit yang punya insting alami untuk memahami ritme balapan dan bertahan dalam tekanan besar. Dan itulah yang ia lihat dari Veda. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus sabar, dan itu sangat sulit dimiliki pembalap muda. Komentar tersebut langsung mendapat perhatian besar dari media Spanyol, karena selama ini salah satu kelemahan utama rookie Moto3 memang soal kontrol emosi saat race berlangsung. Banyak rider muda terlalu agresif, terlalu terburu-buru, atau kehilangan fokus ketika menghadapi tekanan di grup depan. Namun Veda justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Meski masih muda, ia terlihat mampu membaca situasi race dengan cukup matang. Dan Marc Marquez melihat itu sebagai pertanda sangat positif untuk masa depan. Menurutnya, rider Indonesia tersebut bukan hanya punya kecepatan, tetapi juga memiliki kecerdasan balap yang terus berkembang. Talenta alami itu penting, tapi yang lebih bagus, dia juga mau belajar, ujar Marc Marquez. Kalimat itu terasa sangat spesial, karena Marc memahami betul bahwa perjalanan menuju pembalap elit dunia bukan cuma soal talenta. Disiplin belajar, kemampuan mendengar masukan teknisi, serta mental berkembang adalah faktor paling penting. Dan sejauh ini, menurut Marc, Veda menunjukkan kualitas tersebut. Bahkan yang paling mengejutkan, Marc Marquez secara terbuka mengaku dirinya sama sekali tidak kaget melihat perkembangan cepat rider Indonesia musim ini.
Saya tidak terkejut melihat dia bisa bersaing di depan, katanya. Pernyataan tersebut langsung membuat banyak pengamat pedok mulai berpikir ulang soal posisi Veda di Moto3 musim ini. Karena jika seorang Marc Marquez saja sudah sejak awal percaya dengan potensinya, berarti memang ada sesuatu yang selama ini mungkin belum benar-benar disadari publik luas. Dan Marc ternyata belum selesai. Ia kemudian melontarkan prediksi yang langsung mengguncangkan media sosial. Menurut rider Spanyol tersebut, Veda punya peluang realistis untuk menutup musim Moto3 2026 di papan atas klasemen. Bukan hal yang mengejutkan jika nanti dia ada di 5 besar klasemen akhir, ujar Marc Marquez. Kalimat itu saja sudah cukup bikin fans Indonesia histeris. Namun beberapa detik kemudian, Marc justru menambahkan satu pernyataan lain yang jauh lebih mengejutkan. Atau bahkan 3 besar, sambil tersenyum tipis. Seketika, wartawan pedok langsung ramai. Potongan wawancara itu langsung menyebar cepat di media sosial karena pernyataan tersebut terasa seperti validasi besar dari salah satu pembalap terbaik generasi modern. Marc Marquez jelas tahu seberapa berat persaingan di Moto3. Ia paham betapa brutalnya perebutan poin sepanjang musim. Maka ketika ia sampai menyebut Veda punya peluang finish di 3 besar klasemen akhir, itu bukan omongan sembarangan. Dan alasan Marc cukup jelas. Menurutnya, Veda punya tipe perkembangan yang sangat berbahaya untuk rival-rival lain. Dia berkembang sangat cepat dari satu race ke race berikutnya. Hal itulah yang menurut Marc bisa menjadi pembeda besar, karena banyak rookie biasanya membutuhkan waktu lama untuk konsisten. Namun Veda justru memperlihatkan peningkatan hampir di setiap seri. Mulai dari adaptasi lintasan, pengambilan keputusan saat overtake, manajemen ban, hingga kontrol emosi di tengah race. Semuanya terlihat semakin matang. Dan Marc Marquez rupanya sangat menikmati melihat perkembangan tersebut. Sebagai mentor yang ikut memperhatikan perjalanan Veda, ia mengaku senang melihat rider Indonesia tersebut tetap rendah hati, meski mulai mendapat sorotan dunia. Itu penting, dia harus tetap lapar untuk belajar. Menurut Marc, titik paling berbahaya bagi rider muda justru ketika mulai merasa puas terlalu cepat. Karena dunia balap berubah sangat cepat. Hari ini bisa dipuji semua orang, besok bisa tertinggal jika berhenti berkembang. Namun sejauh ini, Marc melihat mentalitas Veda cukup positif. Ia masih mau mendengar masukan, masih terus bekerja keras, masih terus mencoba memahami detail kecil dalam balapan. Dan kombinasi itulah yang membuat Marc percaya masa depan rider Indonesia tersebut sangat cerah. Sementara itu, fans Indonesia kini benar-benar mulai bermimpi lebih besar. Jika sebelumnya target realistis hanya sekedar bertahan di Moto3, kini pembicaraan mulai berubah. Publik mulai membahas peluang podium rutin, peluang perebutan klasemen, bahkan peluang menuju Moto2 dan MotoGP di masa depan. Dan semuanya terasa semakin nyata ketika nama sebesar Marc Marquez ikut memberi dukungan serta pengakuan seperti ini. Karena pada akhirnya pedok MotoGP adalah tempat yang sangat keras. Tidak ada ruang untuk pujian palsu. Kalau seorang rider dipuji para legenda, berarti memang ada kualitas yang benar-benar terlihat jelas di lintasan. Dan kini dunia mulai melihat kualitas itu dalam diri Veda Ega Pratama. Talenta alami, mentalitas kuat, kemampuan belajar cepat, kecerdasan balap. Semua perlahan menyatu dalam diri rider muda Indonesia tersebut. Maka tidak heran jika Marc Marquez sampai berani mengatakan satu hal besar yang kini mulai membuat jutaan fans Indonesia percaya. Veda Ega Pratama mungkin memang sedang menuju masa depan sebagai salah satu rider besar dunia. Sementara itu, di sisi lain, euforia luar biasa usai penampilan gemilang Veda Ega Pratama di race Moto3 Catalunya 2026 ternyata belum juga reda. Setelah nama rider muda Indonesia itu ramai dipuji tokoh-tokoh besar dunia seperti Valentino Rossi hingga Marc Marquez, kini pedok kembali memanas karena muncul drama baru dari rival Asia Tenggara. Dan lagi-lagi, pusat kontroversi itu datang dari kubu Malaysia. Ya, sosok bos besar yang selama ini dikenal sangat mendukung karier Hakim Danish, yakni Tunku Ismail Idris atau yang lebih dikenal dengan TMJ, kembali membuat heboh pedok setelah melontarkan sindiran keras terkait hasil balapan Veda di Catalunya. Komentarnya langsung bikin media sosial Asia Tenggara panas luar biasa. Semua bermula ketika hasil race Moto3 Catalunya mulai ramai dibahas media internasional. Penampilan heroik Veda dari posisi belakang hingga mampu merangsek ke grup depan menjadi salah satu topik utama akhir pekan balap kali ini. Publik Indonesia pun membanjiri media sosial dengan rasa bangga. Namun situasi itulah yang rupanya membuat kubu pendukung rival mulai terusik. Dalam sebuah pernyataan yang kemudian viral di berbagai platform otomotif Asia Tenggara, Tunku Ismail Idris terlihat kembali membanding-bandingkan performa Veda dengan Hakim Danish. Dan nada komentarnya dianggap cukup pedas. Kalau mau bicara rider hebat, lihat juga konsistensi sepanjang sesi, bukan cuma satu race.
ucap TMJ. Kalimat tersebut langsung memancing reaksi besar. Sebab banyak fans menilai sindiran itu jelas diarahkan kepada Veda yang sedang mendapat sorotan dunia usai race Catalunya. Namun yang bikin suasana makin panas, TMJ kemudian secara terang-terangan membandingkan Veda dengan Hakim Danish. Menurutnya performa rider Malaysia tersebut masih lebih layak diperhitungkan karena sempat mendominasi sesi praktis sebelumnya. Semua orang tahu siapa yang lebih cepat sejak awal weekend. Lanjut Tunku Ismail Idris. Boom! Komentar itu langsung membuat media sosial meledak. Fans Indonesia langsung ramai-ramai membela Veda dan menganggap TMJ terlalu sulit menerima kenyataan bahwa rider Indonesia kini mulai mendapat perhatian besar dunia balap internasional. Apalagi banyak pengamat justru menilai race pace dan mentalitas Veda di Catalunya jauh lebih mengesankan dibanding sekedar catatan praktis. Karena Moto3 bukan hanya soal siapa tercepat satu lap, tetapi siapa yang mampu bertahan dan mengambil keputusan terbaik dalam situasi race sesungguhnya. Dan menariknya, di saat kubu Malaysia kembali sibuk melontarkan sindiran, justru muncul kabar yang jauh lebih membuat fans Indonesia tersenyum bangga. Ya, petinggi Gresini Racing Nadia Padovani ternyata kembali ikut menyoroti perkembangan Veda Ega Pratama. Dan kali ini komentarnya jauh lebih serius. Dalam wawancara bersama media Italia usai race Catalunya, Nadia mengaku dirinya semakin yakin bahwa rider muda Indonesia tersebut punya masa depan sangat cerah di dunia Grand Prix. Dia punya sesuatu yang sulit diajarkan, ujar Nadia Padovani. Kalimat itu langsung membuat wartawan pedok mulai penasaran, karena dalam dunia balap, ungkapan seperti itu biasanya merujuk pada bakat alami atau insting balap yang tidak dimiliki semua rider. Dan Nadia kemudian menjelaskan lebih jauh. Menurutnya banyak rider muda punya kecepatan, tetapi tidak semua punya kemampuan membaca situasi balapan dengan tenang, seperti yang diperlihatkan Veda di Catalunya. Cara dia membangun race sangat matang untuk usianya, katanya. Komentar tersebut langsung dianggap sebagai pujian besar, karena race Moto3 terkenal sangat brutal dan penuh tekanan. Rider muda biasanya mudah terpancing emosi atau terlalu agresif ketika harus menyalip banyak lawan. Namun, Veda justru terlihat cukup sabar dan cerdas dalam menentukan momen overtake. Dan Nadia Padovani rupanya sangat terikat dengan kualitas itu. Namun, kejutan terbesar datang beberapa saat kemudian. Saat salah satu wartawan bertanya apakah dirinya benar-benar percaya Veda bisa mencapai MotoGP suatu hari nanti, Nadia memberikan jawaban yang langsung membuat pedok heboh. Saya rasa dia punya fondasi untuk sampai ke sana, ujar Nadia Padovani. Seketika, suasana wawancara langsung ramai, karena itu adalah pernyataan besar dari owner tim yang hidup di lingkungan MotoGP setiap hari. Dan Nadia ternyata belum selesai. Ia bahkan secara terang-terangan membocorkan satu rahasia besar soal masa depan Veda yang selama ini mungkin tidak disadari banyak orang. Menurutnya, hal paling penting dari rider Indonesia itu bukan cuma soal hasil race saat ini, melainkan kecepatan perkembangannya. Beberapa pembalap berkembang pelan, tetapi ada juga yang tiba-tiba melonjak sangat cepat ketika mulai memahami motornya. Komentar itu langsung membuat banyak media Italia mulai menaruh perhatian lebih serius kepada nama Veda Ega Pratama. Karena jika benar perkembangannya secepat itu, maka potensinya di masa depan memang bisa sangat berbahaya untuk rival-rival lain. Nadia bahkan mengaku cukup optimis melihat bagaimana Veda tetap tenang, meski kini mulai mendapat sorotan besar dari media dan fans. Tekanan besar bisa menghancurkan pembalap muda, tapi sejauh ini dia terlihat cukup fokus, ujar Nadia Padovani. Komentar itu makin membuat publik Indonesia optimis, sebab di tengah panasnya sindiran dan rivalitas Asia Tenggara, orang-orang besar pedok MotoGP justru mulai melihat sesuatu yang jauh lebih penting dalam diri Veda. Mentalitas, kecerdasan balap, dan kemampuan berkembang. Kini situasinya terasa semakin menarik. Di satu sisi, kubu rival masih sibuk membanding-bandingkan Veda dengan Hakim Danish, namun di sisi lain orang-orang besar MotoGP justru mulai terang-terangan membicarakan masa depan rider Indonesia tersebut di level yang jauh lebih tinggi. Dan jika komentar Nadia Padovani benar, maka dunia balap mungkin memang sedang menyaksikan satu rahasia besar yang perlahan mulai terungkap. Veda Ega Pratama bukan sekedar rider muda berbakat. Ia mungkin sedang tumbuh menjadi calon bintang besar masa depan MotoGP. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.
Ternyata, ini masalah yang dihadapi Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026. Perjuangan Veda Ega Pratama pada hari pertama Moto3 Catalunya 2026 ternyata tidak berjalan semudah yang dibayangkan banyak orang. Rider muda kebanggaan Indonesia tersebut harus menghadapi tantangan besar saat menjalani rangkaian sesi di sirkuit Catalunya Spanyol. Di balik hasil yang terlihat di papan waktu, ternyata ada satu faktor penting yang cukup mempengaruhi performa Veda sepanjang hari pertama balapan. Pembalap muda dari Gunung Kidul itu akhirnya buka suara dan mengungkap penyebab utama dirinya sempat kesulitan tampil maksimal di lintasan Catalunya. Ternyata, kondisi temperatur trek yang rendah menjadi masalah besar bagi motor Honda NSF 250 RW yang digunakannya bersama Honda Tim Asia. Cuaca dingin membuat ban motor kehilangan daya cengkram ideal atau grip yang biasanya sangat penting untuk menjaga kestabilan dan kepercayaan diri pembalap saat melibas tikungan cepat khas Catalunya. Situasi tersebut langsung terasa sejak sesi latihan bebas pertama atau FP1 digelar pada pagi hari. Dalam kondisi lintasan yang belum optimal, Veda terlihat cukup kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Bahkan beberapa kali, rider Indonesia itu tampak belum bisa tampil seagresif biasanya saat memasuki sektor teknikal. Akibatnya, performanya sempat tertahan dan belum mampu bersaing di papan atas klasemen sementara. Veda sendiri mengakui bahwa sesi pagi menjadi salah satu momen paling sulit baginya sejauh akhir pekan Moto3 Catalunya berlangsung. Hari ini sedikit sulit karena sejak awal kondisi yang ada sangat menyulitkan dengan temperatur rendah dan tidak banyak cengkraman yang bisa dirasakan di trek. Saat sesi pagi, saya kesulitan untuk merasa benar-benar percaya diri di atas motor. Ujar Veda Ega Pratama dalam keterangan resminya. Pernyataan tersebut memperlihatkan betapa besar pengaruh kondisi lintasan terhadap performa seorang pembalap muda di level Moto3. Catalunya memang dikenal sebagai salah satu sirkuit yang cukup menuntut kemampuan adaptasi tinggi dari para rider. Ketika temperatur aspal berubah, karakter grip lintasan juga ikut berubah drastis. Hal itu membuat pembalap harus cepat menyesuaikan gaya balap dan setting motor agar tetap kompetitif. Bagi rookie seperti Veda Ega Pratama, situasi seperti ini tentu bukan perkara mudah. Apalagi Moto3 merupakan kelas dengan persaingan yang sangat ketat. Sedikit saja kehilangan rasa percaya diri atau feeling terhadap motor, catatan waktu bisa langsung terpaut cukup jauh dari rider-rider terdepan. Meski begitu, Veda tidak menyerah begitu saja. Perlahan tetapi pasti, performanya mulai menunjukkan perkembangan ketika sesi praktis berlangsung pada siang hari. Bersama tim mekanik Honda Tim Asia, sejumlah penyesuaian setup dilakukan demi membantu Veda mendapatkan kembali feeling terbaiknya di atas motor. Perubahan tersebut rupanya mulai memberikan dampak positif. Rider muda Indonesia itu mengaku dirinya perlahan mulai menemukan kembali ritme balap yang lebih kompetitif dibanding sesi pagi sebelumnya. Peningkatan performa Veda pun mulai terlihat dari cara dirinya melahap tikungan demi tikungan dengan lebih percaya diri. Beberapa sektor cepat Catalunya yang sebelumnya terasa sulit mulai bisa dilewati dengan lebih stabil. Hal ini menunjukkan proses adaptasi Veda berjalan cukup baik meski harus menghadapi situasi lintasan yang tidak mudah. Namun, sayangnya, peningkatan performa pada sesi siang masih belum cukup untuk membawanya masuk ke zona aman. Berdasarkan hasil kombinasi catatan waktu dari seluruh sesi, Veda Ega Pratama harus puas tertahan di posisi 19 klasemen sementara. Hasil tersebut membuat rider Indonesia gagal mengamankan tiket otomatis menuju sesi kualifikasi 2 atau Q2. Alhasil, perjuangan Veda di Moto3 Catalunya 2026 menjadi semakin berat karena dirinya harus memulai langkah dari babak kualifikasi 1 atau Q1. Situasi ini jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Rookie of the Year tersebut. Sebab persaingan di Q1 terkenal sangat ketat dan penuh tekanan. Para rider harus tampil sempurna dalam waktu yang sangat terbatas demi memperebutkan tiket menuju Q2. Meski begitu, banyak fans Indonesia tetap memberikan dukungan besar kepada Veda. Pasalnya, perkembangan performa yang diperlihatkan sepanjang hari pertama sebenarnya cukup menjanjikan.
Dari kondisi sulit di sesi pagi hingga perlahan mampu memperbaiki ritme balap pada sesi siang, Veda menunjukkan mentalitas kuat untuk terus berkembang. Selain itu, pengalaman menghadapi situasi sulit seperti ini juga dinilai penting bagi perkembangan karir seorang pembalap muda.